Aku Mahmud, anak Haji Manap. Ibuku Haja Ramlah. Dilahirkan ketika azan azhar sampai di ujung saat musim hujan. Tangis pertamaku meledak saat suara muadzin perlahan hilang, tapi tidak begitu terdengar. Di luar hujan deras ditemani halilintar. Mungkin karena itulah mataku sering berair. Kata orang-orang terlalu sensitif. Kata orang-orang yang lain cengeng. Ini semua karena mata berair itu. Padahal air di mata tak selalu berhubungan dengan rasa. Setidaknya itu kuyakini. Dinamai Mahmud, aku sering dipanggil Marmut. Mungkin karena mulutku sedikit mancung. Gigi keluar, tidak semua, hanya bagian atas. Semuanya, ya, semua gigi atas seperti tak betah masuk dalam mulut. Enggan tertutup bibir. Tidak hanya sedang bercakap, ketika diam dengan kening berkerut pun gigi ini selalu muncul, tampil dan selalu menyita fokus siapa saja yang melihat. Tapi ayahku Haji Manap, tokoh, bukan keturunan bangsawan, namun di darahnya mengalir jiwa Haji Munawar. Kakekku ulama besar, ayahku juga, kakeknya ayahku Haji Musanib, ulama juga. Tidak hanya itu, seperti arti namanya, dia pengarang, sastrawan. Mungkin gara-gara dia, Haji Munawar dan Haji Manap ikut-ikutan jadi tokoh, ulama meski bukan sastrawan. Dan kata orang, aku lebih dekat ke buyutku itu, bukan sebagai ulama, lebih ke pengarangannya. Bukan tak diajarkan agama sejak kecil, sangat tidak mungkin karena bapakku lama, tapi bakat sebagai pengarang lebih tampak dariku. Bapak pun tak memaksa, mungkin dia ingat kakeknya. Mungkin dia ingin aku jadi seperti kakeknya. Apalagi adikku sudah jauh lebih pandai soal ilmu agama. Mungkin itulah sebab bapak cenderung mengarahkan aku ke keahlian kakeknya yang lain, yang sastrawan itu. Atau mungkin sebab aku hanya kuasai azan. Bakatmu turun dari kakekku, tapi gunakanlah kelihayanmu untuk kebaikan, bukan untuk keuntungan sendiri. Kelak namamu bisa mengimbangi kami semua. Leluhurmu begitu, kata bapak. Ketika mengetahui kalau aku menipu seorang perempuan. Ya, perempuan itu Laila, kembang desa kampung seberang sungai. Dia melapor ke bapak karena emasnya sebanyak 10 mayam telah raib. Dijualnya, uangnya untukku. Dipercayainya kalau aku mau membangun pesantren di desanya. Dia juga percaya kalau aku mau memperistrinya. Bapak yang sadar kalau aku sangat tak layak membangun pesantren langsung mengganti emas itu. Meminta maaf karena tak mungkin menjadi mertua Laila. Aku, kata bapakku kepada Laila, belum bisa berdiri sendiri, tak mungkin bisa jadi suami. Kakekku mengarang kisah yang indah, yang membuat orang sadar soal ketuhanan, soal hubungan nyaman antar manusia, antar makhluk dan antara manusia dan alam. Itu kalimat bapak begitu mengetahui kalau aku baru saja berhasil membawa hasil 6 petak padi milik tetangga. Ya, tetangga kami itu namanya Sulaiman, punya anak 6, semuanya perempuan. Dia berikan hasil panennya itu karena percaya aku akan membuat 6 anaknya yang masih kecil-kecil bisa naik haji, naik kapal ke Arab sana. Aku, kata bapak pada Sulaiman, belum bisa berlari, jadi tidak mungkin bisa dipegang janji. Dia ganti uang tetangga itu. Meski batal naik haji, kulihat Sulaiman tak ambil pusing. 2 kelihayanku itu jadi buah bibir. Rekan sejaman sedaerah merekam aku dalam otaknya. Aku yang berair mata dan bergigi mancung itu.
Aku terkenal, aku pengarang itu, kata mereka. Aku disambut bak sastrawan dalam setiap obrolan di warung-warung. Di pinggir laut aku jadi nyanyian camar yang aduhai. Mungkin kalau saja istana lima laras memberiku ruang, tentu akan semakin nyaman. Sayang, aku bukan bangsawan, tapi aku anak ulama. Dalam darahku ada jiwa sastrawan. Itulah yang kuyakini. Tapi sudahlah, itu hanya sebagian proses kesenimanku. Aku percaya, Bapak percaya, dalam darahku ada jiwa Haji Musanib, sastrawan besar. Sangat tidak mungkin aku hanya pandai mengarang demi kesenangan saja. Aku pasti akan menulis karya besar. Karena itulah dia berangkatkan aku ke Tanjung Pura, kota maju, kota pendidikan, ibu kota Kesultanan Langkat, kota agung dengan Masjid Azizi yang termasyhur, kota yang jauh, kota yang harus kugapai dengan melewati Deli, daerah yang lebih besar lagi, yang telah berdiri gedung-gedung hebat milik mereka bermata biru, pun milik mereka yang bermata sipit, sebuah dunia yang penuh dengan gerak, persinggungan, dan mewujud dalam keberagaman. Itu sastra. Bapak, menjadi ulama atau menjadi guru mungkin pas di Tanjung Pura. Aku mau jadi sastrawan. Aku pilih Deli. Begitu tulisku pada Bapak dari kamar besar di kawasan Kesawan, Deli. Kamar yang kusewa dari bekal Bapak. Tak ada balasan. Mungkin Bapak terlalu sibuk dengan dunianya menjadi ulama di Tanjung Tiram sana. Ya, kawasan yang terpisah Selat Melaka dengan Malaysia. Kawasan yang menjadi lintasan para perompak yang tentunya menyisakan kebejatan. Bapak punya tugas berat, jadi aku paham dia tak membalas. Di sana tanah baru bagi keturunan Haji Musanib. Baru Bapak yang mencoba kawasan itu. Haji Munawar berdakwah di wilayah Bedagai, sedangkan Haji Musanib besar dan berkibar di tanah Deli. Ya, di kota inilah aku berada, berharap dapat tuah dari buyut, menjual nama kebesaran. Dan Kesawan adalah kawasan yang tepat. Dia adalah kota baru, pajak ikan begitu ramai. Denyut kota yang sebelumnya kekal di bagian utara, kini berpindah ke tengah, ke Kesawan. Istana telah terbangun berdekatan dengan masjid raya yang megah, Al-Masun, mendukung kemegahan di masjid di gang bengkok yang dibangun oleh jutawan Tionghoa Chong Api, meninggalkan kemegahan Masjid Al-Osmani di bagian utara sana, kota lama, kota yang jauh. Di dekat rumah jutawan itulah aku menyewa kamar milik orang Tionghoa di Kesawan, hanya beberapa meter dari restoran Tip Top. Almanak menunjukkan 1935. Restoran Tip Top baru setahun di Kesawan, setelah sebelumnya lama dengan nama restoran Yankee di lokasi yang lebih ke selatan, atau 15 tahun setelah roman Ajab dan Sengsara karya Anak Sipiro diterbitkan Balai Pustaka, atau 3 tahun setelah anak Tanjung Pura, bangsawan Kesultanan Langkat itu ikut mendirikan majalah Pujaga Baru. Aku Mahmud bin Haji Manap bin Haji Munawar bin Haji Musanib mulai duduk di restoran Eropa itu, mulai menikmati ice cream, mulai menyukai cake yang dipanggang dengan tungku di belakang restoran primadona warga benua biru. Setiap hari di kursi pojok restoran aku duduk. Aku pun mulai menghisap tembakau tanah Deli. Asap melayang, uang bekal masih tebal. Bang Mahmud, pesan seperti yang kemarin. Selalu itu tanya pelayan restoran. Aku menurut, bahkan bangga.
aku telah punya tempat. Sesekali aku kebaca ikan, melihat keringat kuli pengangkut. Lalu selalu aku ke masjid di gang bengkok, menikmati segar air wudhu, tertidur di ubinnya yang dingin, terbangun untuk pulang. Kadang juga aku ke Pulau Brayan mencari cerita, mungkin sisa-sisa guru Patimpus. Tapi sampai mampus, karya bagus tak juga tembus. Ya, sastra hidup nyata di tanah Deli, tapi tak ada lagi yang terbit dan tersebar layaknya karya anak Spiro itu yang diterbitkan di Batavia. Karya di Deli seperti dibuang, picisan, dan dari sekian banyak karya itu, beberapa di antaranya adalah karyaku. Di Tanjung Pura lahir sastrawan itu, nak. Seandainya kau di sana. Datang balasan bapak setelah 2 tahun ku menetap. Setelah ku kirim surat minta tambahan bekal karena menjadi sastrawan butuh modal besar. Politik sastra telah menggerogoti semangat. Pulanglah, tak perlu kau ke Jawa. Mungkin bakat kakekku itu akan turun ke cucuku, sambungnya. Darahku mungkin lebih kental di tubuhmu, mungkin darah ibumu. Tak ada salahnya kau berdagang. Kelihayanmu berkata-kata, mungkin lebih tepat ke sana, tulisnya lagi. Aku tak merobek kertas itu, aku hanya memandang bekal yang tak lagi tebal. Bagaimana kalau aku pulang? Bagaimana kalau aku bukan pengarang? Bagaimana kawan-kawan Tanjung Tiram yang telah memberikan gelar pengarang untukku? Bagaimana teman-teman di Kesawan, teman yang telah terbiasa menikmatiku, yang menikmati uangku, menikmati kelucuanku, menikmati kehebatanku berkata-kata, menikmati mataku yang selalu berair, menikmati fisikku yang seperti marmut ini. Selalu ada jalan pulang, kalimat singkat dalam sebuah kertas lebar. Selalu ada jalan pulang, kalimat singkat dalam sebuah kertas lebar dari bapak yang datang sepekan kemudian. Tidak, jawabku. Tidak dalam kertas yang kukirim pulang. Tidak hanya ada dalam suara keras yang kubentakkan hingga membahana di kamar. Ya, aku tidak pulang. Bagaimanapun ada jiwa musanid di darahku. Aku harus ke Jawa. Di sana segala pergerakan. Midun ke Jawa, Samsul Bahri ke Jawa. Sudah cukup aku jadi Aminuddin, tokoh pertama dari novel pertama yang hanya sampai ke tanah Deli. Terbiarkan, terlupakan, tak sehidup Samsul Bahri dan Midun. Dan kini di Tanjung Priok aku daratkan kaki setelah sekian hari mengapung dari Belawan. Bekal sisa di Kesawan yang seharusnya untuk ke Tanjung Tiram telah kandas. Aku tanpa apa-apa ke Jawa, tanpa menuju siapa-siapa. Lagu ajanmu telah membuat masjid ini ramai, nak. Terima kasih telah membuat masjid ini hidup kembali. Sayupku dengar imam masjid berujar, usai salat asar, saat tepat 6 bulan aku terpacak di Tanjung Priok. Ajan yang menggerakkan orang-orang ke masjid jauh melebihi sastra yang tak pernah dibaca, yang tak memberikan apa-apa pada kehidupan. Sambung imam masjid lagi. Aku Mahmud bin Haji Manap bin Haji Munawar bin Haji Musanib, Pak Imam. Ya, tetaplah jadi muadzin di masjid ini. Aku keturunan sastrawan Pak Imam. Iya kah? Medan, Januari 2017.